도도히 지옥에서 정권, 너를 구해. 나의 구원은 사라졌다. Episode 15 dari keseluruhan 16 episode serial ini menunjukkan cerita ini akan berakhir menyedihkan. Tohee yang mulai belajar menerima keadaan dan kembali menjalani hidupnya sendirian setelah kepergian Kwon, akhirnya mengingat dirinya di kehidupan sebelumnya di mana dia adalah Wolsim dan Kwon adalah Yi-sun sebagai sepasang kekasih. 잠시만 소련님, 얼씨마, 한시도 몸에서 멀리하지 않겠습니다. 내가 눈 감는 순간에 마지막으로 볼 풍경은 얼씨미 너의 얼굴이 될 것이야. Sukmin yang seolah bangkit dari kegelapan telah bersiap dengan tampilan wajah menyeramkannya untuk menghancurkan hidup Tohee dan Kwon sebagaimana dia merasakan kehancuran hidupnya. Kwon yang tak sanggup melihat Tohee terbunuh untuk kedua kalinya dalam dua kehidupan yang berbeda, akhirnya menggunakan kekuatan terakhirnya yang melanggar aturan pada buku panduan iblis dan membuatnya terbakar api spontan. Akankah ini menjadi akhir kisah yang membahagiakan bagi Tohee? Yuk simak ceritanya lebih jelas di episode 15. Tohee kembali menjalani kehidupan yang biasa dan membosankan setelah ditinggal Kwon. Dia berpura-pura baik-baik saja dengan memendamkan diri dalam pekerjaannya. Namun, semua orang di sekitarnya dapat melihat kesedihannya, terutama sekretaris Shin Da-jong. Kasus hukumnya saat ini telah diambil alih oleh sang jaksa Tam Fan, teman kencannya sebelumnya. Meskipun kalimat-kalimatnya sangat meyakinkan, gesturnya yang menggelikan membuat Tohee merasa keberatan. Tohee juga merasa resah karena seminggu setelah kejadian, berita mengabarkan bahwa jasad Sukmin belum juga ditemukan. Hal tersebut membawa kecurigaan dan sekaligus kewaspadaan bagi Tohee tentang keselamatannya. 안 된다면 제가 SNS에 좀 올리도록 하겠습니다. 결례가 되십니다. Sementara itu, Kwon menyerahkan posisinya sebagai Presdir Sunwol kepada Pokyu dan berjanji akan kembali setelah Tohee menemui akhir yang bahagia tanpa dirinya. 잠시 떠나 있을 거야. 그때까지 도도이가 나 없는 해피엔딩을 맞을 때까지. 이 사장 Kwon berbincang dengan Gayong seolah ini adalah perpisahan terakhir mereka. Gayong mengatakan bahwa ia telah menerima dan tidak menyesali pilihan yang telah ia buat dalam hidupnya. Dia juga tahu bahwa dia akan menyakiti orang terkasihnya karena keberadaannya. Dalam hal tersebut, tampaknya Kwon merasa terhubung dan merasakan hal yang sama. 너 때문에 다 죽게 됐잖아. 그게 본성이니까. 이 사장의 사랑도 독이 된 걸까? Di sisi lain, para anggota geng pengikut Kwon mendatangi Sunwol untuk mencari Kwon. Ternyata mereka hendak mengundangnya ke peresmian restoran sebagai bisnis baru mereka. Setelah Pokyu menceritakan keadaan yang sebenarnya, kabar mengejutkan itu memaksa mereka untuk pergi dengan perasaan sedih. Sekretaris Shin Da-jong menjalani kisah romantisnya dengan Pokyu, namun ia merasa sedih karena atasannya tidak dapat melakukan hal yang sama dengan suaminya. Mengetahui kepergian Kwon, Sok-hun mencoba melakukan yang terbaik untuk mengisi kekosongan yang ada dan berusaha keras membuat Tohee bahagia. Kwon sebenarnya tidak benar-benar pergi, melainkan hanya muncul ketika Tohee tertidur. Suatu hari ketika Tohee kembali dari pesta perayaan kecil bersama teman kantornya dalam keadaan mabuk, dia terjatuh dan melukai kakinya. Ia tertidur di sofa dan Kwon membawanya ke tempat tidur dan menyembuhkan luka di kakinya. Tohee mengira bahwa sisi lain dirinya yang melakukan segalanya setelah dia tertidur. Namun dia juga curiga bahwa Kwon mungkin tidak sepenuhnya menghilang dari hidupnya. 정권? Tohee hanya bisa berpura-pura baik-baik saja untuk beberapa waktu. Ketika semuanya menjadi terlalu tak tertahankan, dia mengunjungi kantor Kwon.
Di antara halaman buku panduan iblis, dia menemukan foto-foto mereka. Dia menjadi emosional dan hal ini disaksikan oleh Pokyu. Pokyu kemudian memberikan kalung Kwon kepadanya dan berpikir mungkin itu akan bisa membantu Dohee mengingat masa lalunya untuk lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu melalui mimpinya, Dohee dapat mengingat siapa dirinya di kehidupan yang lalu dan bagaimana dia akhirnya meninggal. Dia tidak menyesali bagaimana ia telah meninggal. Dia juga tidak menyesal karena dia dapat melihat pria yang dia cintai untuk terakhir kalinya. Di saat terakhirnya, Wolsim berdoa agar Yisun tidak mengingatnya karena kenangan mereka hanya akan membuatnya terluka. 죽으라도 나를 이선이 살린 거야. 설마 그게... Dohee bergegas mencari Kwon keesokan harinya. Saat berada di dalam mobil, dia melihat sepucuk senapan di kursi depan dan seseorang membekapnya dari belakang dan menculiknya. Sukmin ternyata tidak mati dan sengaja telah membakar separuh wajahnya agar Kwon tidak dapat melacak keberadaannya. 난 너희 때문에 모든 걸 잃었어. 못 알아보면 섭섭할 뻔했지. 내 손으로 직접 얼굴을 집었어. Sukmin kemudian menyiksa Dohee agar Kwon muncul menolongnya. Dia melakukannya dengan penuh dendam dan berniat membuat mereka berdua menderita. Seperti yang diharapkan Sukmin, Kwon benar-benar muncul dan hampir membunuh Sukmin. Namun Dohee menghentikannya karena ia telah mengetahui dari buku panduan iblis bahwa iblis akan mati jika membunuh manusia. Dohee berhasil mencegahnya membunuh Sukmin dan membebaskannya dari pelanggaran aturan iblis tersebut. Tepat di saat Kwon merasa lega karena Dohee telah selamat, Sukmin yang ternyata masih hidup menembak Dohee. 도도히. Hal itu membuat Kwon tersentak. Tidak ingin Dohee mengalami nasib yang sama dengan kehidupannya yang lalu, Kwon justru melanggar aturan iblis yang lain untuk tidak menghidupkan manusia dari kematiannya. Ia menggunakan kekuatan hidupnya sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan Dohee. Dohee yang pada akhirnya membuka matanya, mengetahui bahwa ia selamat karena Kwon menariknya dari kematian dengan mengorbankan dirinya sendiri. Hati Dohee hancur saat menyaksikan Kwon perlahan terbakar api spontan hingga menghilang dari hadapannya. So sad. Sampai di sini dulu, keseluruhan cerita akan berakhir di episode berikutnya. Jadi jangan sampai terlewat ya. 감사합니다. 안녕. 언제 어디든 함께